Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Dr. Angus Bukhari ST, oh ya, karena umurnya hampir kayak saya, maka Dr. Angus saya mohon maaf Pak. Kemudian penghormatan saya kepada Wakil Kepala SMK Negeri Tiga Labuh, penghormatan saya kepada Koordinator Lingkungan Hidup SMK Negeri Tiga Labuh beserta dengan anggota-anggotanya dan anak-anak Bapak siswa SMK Negeri Tiga Labuh yang Bapak banggakan. Selamat datang kepada Bapak Kepala Dinas yang sudah berhadir di ruangan yang serba kekurangan ini. Mungkin ini barangkali yang Bapak lihat seperti yang disampaikan oleh wakil kami tadi. Ini memang cukup luar biasa Pak untuk kami, barangkali untuk mereka-mereka di sana cukup kekurangan. Dan pastinya dengan kehadiran Bapak di SMK Negeri Tiga Labuh pada hari yang berbahagia ini merupakan satu kebanggaan bagi kami Pak. Kami nggak menyangka kalau kadisnya langsung hadir, maka saya tadi mohon maaf juga ini kebetulan ada undangan dari Universitas Cipta Mandiri dan undangannya pun saya melihat hampir tidak hadir seperti itu. Maka saya sempatkan juga di sana tadi, maka hati saya udah ada lupa. Sementara di sini kepala dinas yang saya undang saya nggak ada di sini. Ya, maka di sana tadi saya tunjuk tangan, mohon izin saya harus pulang dulu ke sekolah. Saya bilang seperti itu. Yang pastinya ini merupakan satu momentum bagi kami Bapak. Kami tidak menyangka yang hadir itu langsung kepala dinasnya. Memang ini luar biasa. Maka kepada kita semua warga SMK Negeri Tiga Labuh, mohon nanti harus cukup cermat untuk mendengar paparan sosialisasi tentang lingkungan hidup yang akan kita laksanakan di SMK Negeri Tiga Labuh ini. Dan ini merupakan juga sebagai lanjutan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam setiap pidato beliau tetap ada disinggung dengan lingkungan hidupnya, dan saya yakin ini merupakan satu langkah awal bagi sekolah yang ada di Kabupaten Aceh Barat, langsung inisiatifnya dari sekolahnya sendiri. Mudah-mudahan Pak, apa yang Pak sampaikan nanti itu bisa menjadi pedoman bagi kami dan sebagai langkah awal bagi kami untuk menuju lingkungan SMK Negeri Tiga Labuh yang bersih, asri, tertata rapi dan menyenangkan bagi warga SMK Negeri Tiga Labuh pada khususnya, dan mungkin calon-calon siswi SMK Negeri Tiga Labuh nantinya Bapak. Jadi demikian saja barangkali kata sambutan kami yang bisa kami sampaikan, dan kepada anak-anak Bapak mohon diperhatikan serius betul supaya apa yang disampaikan nanti oleh Bapak kita ini, semoga anak-anak Bapak cukup paham dan barangkali tidak ada lagi yang namanya buang sampah di sembarangan. Dan seperti yang Bapak sampaikan kemarin itu di kelas 10 hotel, tunjuk tangan, kelas 10 hotel, tunjuk tangan, yang tinggi sedikit, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, seperti yang Bapak sampaikan kemarin, apa salah saya? Saya itu bukan sayanya kepala sekolah, bukan sayanya Dahirin, tapi sayanya Bunga. Ya. Sayanya Bunga, bukan kepala sekolah, bukannya Dahirin, tapi sayanya Bunga. Masih ingat kan? Ini yang hotel pasti masih ingat. Pokoknya kedua kelas ada, nggak ada pula kedua kelas. Ya. Apa salahnya saya sehingga saya kena cubit? Paham maksud Bapak?
Saya itu bukan sayanya Dahirin, bukan sayanya kepala sekolah, tapi sayanya saya Bunga. Ya, apa salah saya sehingga saya kena cubit? Paham maksud Bapak? Bapak hampir menangis. Ya, setiap Sabtu kita menjaga merawat mereka. Bapak juga selalu malah 3 hari yang lalu Bapak bawa pulang dari Banda Aceh bunga itu untuk supaya bisa hidup di SMK Negeri 3 Melabung. Tetapi di depan musala itu Bapak lihat sendiri, dari padahal sudah melambai-lambai gini, tapi lambaiannya nggak ada lagi, udah segini dia, udah putus, udah dipatahin. Entah mungkin dia ambil untuk bawa pulang ke rumah, entah bagaimana, Bapak nggak paham itu. Tapi yang pastinya apa salah bunga itu sehingga dia harus kita cubit, kita harus patahkan dia. Ini yang lebih mirisnya lagi, memang di kebetulan kedapatan di pekarangannya hotel, pekarangannya kelas 10 hotel, di depannya lagi. Ya, maka ya, lewat sosialisasi akan disampaikan oleh Bapak kita yang kita hormati ini nanti, mudah-mudahan anak-anak Bapak jadi pelajaran. Ya, kalau tidak sanggup memperbaiki, kalau tidak sanggup membenahi dan membiarkan dia subur, lah janganlah dicubit-cubit lagi. Ya, seperti itu. Itu salah satu contoh sebenarnya kita harus menjaga lingkungan hidup. Itu bukan lingkungan mati. Kalau lingkungan mati boleh orang kalian sepak, boleh juga. Lingkungan yang mati boleh orang kalian sepak. Kalian pukul boleh, kalian cubit juga boleh. Tahu apa yang lingkungan mati? Ada batu besar, kalian sepak boleh. Dinding kalian tinju boleh. Kalian cubit juga boleh. Tapi yang jangan kalian otak-atik adalah lingkungan hidupnya. Karena coba anak-anak Bapak lihat sendiri, ya, bukan hanya Bapak sendiri, malah lebih berat lagi teman-teman guru-guru orang kalian. Mereka menjaganya, merawatnya, merapinya, tapi ya Bapak nggak tahu nih, apakah iya anak-anak Bapak yang selalu mencubit, atau ada pihak-pihak lain yang sengaja supaya pekarangan SMK Negeri 3 Melabung bunganya tidak asri. Jadi demikian barangkali yang bisa Bapak ingatkan kepada kita semua. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini jadi ingatan bagi kita semua, sehingga pekarangan SMK Negeri 3 Melabung menjadi lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan belum. Buka udah belum. Lupa. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi program Adiwiyata dan gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di SMK Negeri 3 Melabung kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala SMK 3 Melabung yang telah membuka acara sosialisasi kita pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu yang kami hormati dan siswa kami sekalian, tibalah saatnya kita mendengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat. Kepada Bapak Bukhari ST kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini kita masih diberi kesempatan sehingga dapat melaksanakan sosialisasi terhadap sekolah Adiwiyata di SMK 3
negeri Malabo. Selawat sering salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa umat manusia ini dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan hingga saat ini. Yang dihormati Bapak Kepala SMK 3 Malabo, yang dihormati Ibu Wakil Kepala SMK 3 Negeri Malabo, yang dihormati Ibu Dewan Guru dan adik-adik yang saya banggakan. Baiklah, pada hari ini nama Bapak Bukhari ST, saat Bapak sebelum menjabat Dinas Limbah Hidup, Bapak juga pernah menjabat sebagai Kadis PUPR Kabupaten Aceh Barat tahun 2018 sampai 2019 akhir. Nah, itu kita dipindahkan kembali ke Dinas Perkim Perumahan Rakyat itu sampai tahun 2021 akhir. Setelah itu baru pindah ke menjadi Kepala Dinas Limbah Hidup pada tahun 2021 sampai hingga saat ini, lebih kurang lebih sudah 4 tahun. Itu perjalanan Bapak selama menjadi Kadis. Kalau sebelum Kadis, hampir seluruh dinas Bapak sudah menjabat sebagai eselon 4. Itu tidak perlu kita berikan penjelasan. Baiklah, pada hari ini Bu, tolong lanjutkan. Pada hari ini kita akan menjelaskan yang mana gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah, aktif-aktif secara dasar, sukarela, berjejaring dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Arti kata ini seperti Bapak Kepala Sekolah katakan tadi, kita harus menjaga lingkungan dari segala bentuk kebersihan. Ini Bapak menanya sama adik-adik ini karena saya lihat lebih banyak perempuan pada laki-laki. Ini sebenarnya sangat cocok. Mengapa? Karena yang mengatur rumah tangga itu perempuan, bukan laki-laki. Jadi pemilahan sampah itu dilakukan oleh ibu-ibu. Adik-adik inilah yang akan nanti generasi penerus pemimpin bangsa yang akan melakukan supaya negeri kita ini bisa terjaga tahap ramah lingkungan, sehingga di rumah-rumah nanti bisa dapat terpilah berbagai bentuk hasil daripada buangan limbah rumah tangga. Dari sinilah kita mulai untuk kita jaga ramah lingkungan. Arti kata kita harus memilah sampah itu berupa 3 jenis, itu sampah organik, itu organik menjadi pupuk. Jadi kita tidak perlu buang lagi sampah organik itu, jadi bisa menjadi pupuk, taruh di sekeliling rumah kita yang ada batang kayunya. Yang kedua, organik, non organik itu sampah plastik. Sampah plastik itu bisa kita gunakan untuk menukarkan berbagai bentuk atau menukar dengan uang, bisa ke bank sampah yang ada di Malabo ini. Juga di daerah Pak, saat ini juga kita sudah ada bank sampah untuk menerima sampah-sampah yang ingin ditukarkan atau menjual ke bank sampah daerah berupa botol aqua begini. Yang ketiga, sampah anorganik, itu sampah yang tidak bisa didaur ulang oleh bakteri. Itulah sampah yang diberikan ke daerah yang sebenarnya untuk kita buang ke tempat terakhir, yaitu TPA. Lanjut, sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup, sekolah yang warganya menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup, sikap dan tindakan warga sekolah dalam menjalankan dan melestarikan fungsi lingkungan hidup, antara lain menjaga kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase, mengelola sampah melalui R3, reduce, itu yang Bapak katakan tadi, organik, non organik dan anorganik. Yang ketiga, melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon, tanaman, melakukan penghematan air, konservasi air, melakukan penghematan energi, konservasi energi. Lanjut.
melakukan inovasi terkait perilaku rumah lingkungan hidup PRLH. Lanjut. Sikap dan tindakan warga sekolah dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan. Ini bagaimana sekolah melakukan gerakan PBLH. Yang pertama, menyusun rencana gerakan peduli dan budaya lingkungan hidup sekolah. 2, melaksanakan gerakan PBLHS. 3, melaksanakan evaluasi pelaksanaan gerakan peduli dan budaya lingkungan hidup. Ini perlu kita terapkan di sekolah ketiga-tiga ini, sehingga sekolah ini dapat kita lakukan terhadap kriteria-kriteria, sehingga pembentukan sekolah adiwiyata bisa kita laksanakan dengan baik. Minimal untuk tahun depan bisa kita usulkan ke Banda Aceh. Lanjut. Perencanaan gerakan PBLHS, pembentukan tim adiwiyata sekolah dibentuk dengan keputusan kepala sekolah. Tugas melakukan identifikasi potensi dan masalah lingkungan hidup, menyusun rencana gerakan PBLHS berdasarkan hasil IPMLH dan laporan EDS, mengkoordinasi pelaksanaan gerakan PBLHS, melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan hasil pelaksanaan gerakan PBLHS. Ini merupakan bentuk tim adiwiyata di sekolah. Apabila nanti kita lanjutkan tahun 2024, ini harus kita bentuk untuk kita lanjutkan ke provinsi, DLH provinsi, sehingga mendapat SK dari provinsi, baru sekolah ini menjadi salah satu penambahan sekolah adiwiyata yang ada di Kabupaten Aceh Barat setelah SMP 2 Merbu. Ya, lanjut. Perencanaan gerakan: 1, membentuk tim adiwiyata sekolah. 2, mengidentifikasi, memetakan potensi dan permasalahan LH sekolah dan daerah termasuk potensi dan ketahanan bencana. 3, menyusun rencana gerakan sekolah peduli dan budaya lingkungan 4 tahun dan tahunan berdasarkan hasil EDS dan IPMLH dengan melibatkan kepala sekolah, dewan pendidik, komite sekolah, peserta didik dan masyarakat. Di sini nampak jelas harus berkolaborasi kita semua, dari kepala sekolah sampai komite sekolah harus terlibat guna untuk menciptakan suatu bentuk sekolah adiwiyata. Tidak cukup dengan dalam koridor di sekolah saja. Lanjut. Ini kemarin contoh yang telah kita lakukan. Lanjut. Pelaksanaan gerakannya melakukan pembelajaran yang mengintegrasikan penerapan perilaku ramah lingkungan. A. Mata pelajaran memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan menanamkan sikap penerapan RPLH kepada peserta didik. 2. Membentuk karakter dan melatih diri terhadap 3. Kemandirian dan tanggung jawab serta berbudaya RPLH warga sekolah. Ini juga pendukung untuk terbentuknya sekolah adiwiyata. Lanjut. Pelaksanaan PBLHS, kebersihan fungsi sanitasi dan drainase, melibatkan seluruh unsur warga sekolah dan kegiatan kebersihan fungsi sanitasi dan drainase sekolah madrasah, melakukan berbagai upaya pemeliharaan kebersihan fungsi sanitasi dan drainase sekolah madrasah, dokumentasi kondisi kebersihan fungsi sanitasi drainase sekolah madrasah. Ini juga menunjukkan betapa bagusnya dengan sistem sekolah adiwiyata. Dia tidak mengenal lagi terhadap saudaranya kotor,
memang harus bersih, terjaga. Seperti yang kita sekarang di luar Pak, itu rumput tumbuh yang subur, itu memang apabila nanti sudah terbentuk adiwiyata, ini rumput ini juga kita rapikan sehingga tidak nampak seperti istilahnya tanaman yang tak terurus. Walaupun rumput harus kita bersihkan. Itu juga termasuk ciri-ciri daripada sekolah adiwiyata. Lanjut. Unsur-unsur warga sekolah yang diharapkan terlibat dalam kegiatan pemeliharaan kebersihan fungsi sanitasi dan drainase sekolah adalah kepala sekolah, unsur umum, tenaga pendidik, tenaga pendidikan dan peserta didik termasuk kader adiwiyata. Unsur tambahan, orang tua wali murid, petugas kebersihan, petugas keamanan, petugas kantin dan lainnya. Di sini juga jelas berkolaborasi kita juga termasuk orang tua wali murid juga terlibat dalam sekolah adiwiyata. Sampai ke situ pemerintah mengaturnya sehingga dengan keterlibatan kita semua benar-benar sekolah ini terjaga dengan baik dari berbagai unsur terpelihara dengan baik. Juga dari dinas kebersihan juga terlibat untuk mendukung sepenuhnya sehingga sekolah kita ini betul-betul ramah terhadap lingkungan. Juga petugas kantin itu dijaga betul terhadap sampah-sampah hasil penjualan sehingga tidak berserakan dan ditempatkan sesuai dengan tong sampah terpilah 3R tadi. Itu memang harus ada, wajib ada, sehingga sampah-sampah tersebut dapat terkelola dengan baik. Itulah untuk menjaga kebersihan lingkungan. Lanjut deh. Pelaksanaan gerakan PBLHS pengelolaan sampah melakukan upaya mengurangi timbunan sampah dan penggunaan ulang barang sampah reduce dan reuse, melakukan upaya daur ulang sampah resis, melibatkan peserta didik dan kader adiwiyata dan pemindahan sampah dari sumber ke tempat pengelolaan sampah di sekolah, madrasah, bank sampah, tempat pengomposan dan lain-lain. Menghitung persen pengurangan timbunan sampah melalui R3. Seperti kita katakan tadi, yang bahwa salah satu penunjang dari sekolah adiwiyata, kita juga membuat tempat kompos, tempat sampah, karena seluruh daun-daunan maupun hasil daripada sisa buangan dan menjadi organik itu menjadi langsung kita buat kompos di SMK 3 ini, sehingga terhadap sampah-sampah organik kita tidak memberikan lagi Pak dinas kebersihan. Apabila ini bisa kita terapkan, memang wajib kita terapkan apabila nanti sudah keluar bahwa sekolah SMK, sekolah adiwiyata ini memang tak boleh lagi diberikan ke dinas DLH berupa sampah organik. Itu menjadi bahan kompos di sini dan bisa diberikan untuk pemupukan tanaman-tanaman di sekeliling daripada SMK 3 ini. Ini sudah kita lihat di Banda Aceh dengan sistem adiwiyata memang cukup bersih Pak. Satu botol aqua pun tidak ada di halaman dan satu daun kayu pun tidak punya. Waktu kami tinjau ke Banda Aceh, itu SMP 6 Banda Aceh, begitu bersihnya sekolah yang sudah predikat tingkat adiwiyata. Dan juga kita terhadap botol-botol plastik itu nanti harus ada bank sampah di sini. Semua sampah itu harus ditimbang dengan jelas sehingga sampah botol aqua, botol plastik itu dan bentuk lainnya yang non organik bisa dijual ke bank sampah keluar dan juga bisa ke dinas DLH. Jadi ini bisa juga menambah income daripada sekolah kita sehingga dana tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan kebersihan di sekolah kita sendiri.
Kecuali memang sampah-sampah yang tidak bisa diulang kembali itu yang diberikan ke Dinas DLH, yang diambil oleh DLH tiap hari mobil kita berjalan. Jadi 2 item tersebut memang harus dilaksanakan di sekolah-sekolah ini dan tidak boleh dibuang lagi, sehingga 2 item, yaitu yang pertama botol plastik itu bisa menjadi dijual, bisa menjadi uang, dan bisa kita tingkatkan daripada kebersihan lingkungan SMK 3. Yang kedua kompos, pupuk kompos. Adik-adik ini jangan lagi untuk menyerahkan hasil sisa organik, itu nanti sudah ada tempat pembuatan kompos. Apabila 2006 bisa kita ciptakan bahwa SMK 3 menjadi salah satu SMK sekolah adiwiyata. Lanjut. Tadi gambar tadi. Ini contohnya tong sampah terpilah. Jadi melakukan upaya pengurangan timbulan sampah dan penggunaan ulang barang sampah, reduce dan reuse. Melakukan upaya daur ulang sampah, which is melibatkan peserta didik dan kader adiwiyata dalam pemindahan sampah dari sumber ke tempat buang sampah di sekolah, madrasah, buang sampah tempat pengomposan. Itu dalam rangka pengambilan sampah dari tong sampah sudah penuh, kita pindahkan ke tempat sesuai yang telah kita tentukan tadi. Kalau organik kita tempatkan di tempat yang telah terbuat kompos, tempat kompos. Sedangkan yang berbeda kita bawa ke bank sampah sementara yang berada di SMK ini untuk kita timbang. Ini adik-adik ini lagi memproses pemilihan sampah sesuai dengan yang telah kita tentukan tadi. Lanjut. Penerapan R3 mengikuti terakhir pengelolaan sampah. Pertama, pengurangan sampah dari sumbernya, reduce. Kedua, penggunaan kembali, reuse jika tidak dapat menghindari terjadinya sampah. Ketiga, pemilihan terakhir, daur ulang jika tidak ada melakukan pengurangan atau penggunaan kembali. Daur ulang hanya dilakukan terhadap sampah yang benar-benar tidak dapat dikurangi, apapun tidak dapat digunakan kembali. Lanjut deh. Contoh upaya reduce reuse antara lain membuat tempat minum guna ulang, menyediakan air minum isi ulang. Ini arti kata yang 2 ini, apabila memang adik-adik ini ada bawa bekal ke sekolah, jangan lagi nasi itu dibungkus dalam plastik maupun dalam daun. Jadi kita gunakan tempat dari plastik yang bisa kita gunakan bukan sekali pakai, bisa setahun 2 tahun bisa gunakan dalam plastik toples. Itu diwajibkan bagi adik-adik sekolah, murid itu siswa-siswa membawa nasi itu dalam toples. Toples itu bisa kita cuci ulang, besok bisa kita pakai ulang sampai bertahun, sampai satu toples itu bisa 3 tahun pakai. Jadi kita tidak lagi menciptakan daripada sampah-sampah di sekolah ini. Jadi apabila memang ini wajib dilakukan apabila sekolah adiwiyata nanti telah terbentuk. Apabila memang murid masih istilahnya tidak membawa dalam toples nasinya, itu nanti pihak Dewan Guru akan didenda adik-adik ini. Ada sistem denda ya. Sanksi itu denda. Sanksi. Karena kalau sekolah adiwiyata itu tidak bisa kita menciptakan lagi terhadap sampah-sampah seperti bungkus nasi, bahkan membuat tempat minum guna ulang, menyediakan minuman isi ulang. Sebenarnya ini pun kalau sudah adiwiyata nanti tidak boleh lagi kita menggunakan botol aqua. Top tumbler kita masukkan air di situ, nanti habis kita isi ulang air isi ulang. Itu memang salah satu untuk kewajiban apabila
sekolah adiwiyata itu sudah terlaksana. Itu memang dengan ada demikian kita mengurangi uang kita keluar. Jadi kita nggak beli lagi aqua botol, nggak lagi. Jadi kita tumbler kita bawa, tiap satu orang satu tumbler. Nanti habis minumnya isi balik isi ulang galon besar itu, sehingga kita tidak menggunakan lagi botol aqua. Minimal kita bisa mengurangi botol aqua. Jadi sekolah-sekolah adiwiyata itu tidak ada lagi menggunakan yang berbentuk botol-botol minuman aqua. Ada lagi. Yang ketiga, acara sekolah bebas sampah plastik dan styrofoam. Ini styrofoam ini kan ada kotak nasi yang putih itu sebenarnya Bu sangat berbahaya. Sebenarnya itu sangat berbahaya. Setelah ada penelitian di lab itu sangat berbahaya. Tempat itu sangat berbahaya. Jadi untuk ke depan ini memang sudah kita mulai sosialisasi. Kalau bisa Bapak harapkan adik-adik ini jangan lagi menggunakan beli bahan nasi dengan memakai itu, bawa aja tempat nasi, toplesnya untuk diisi nasi, sehingga toples tersebut bisa kita gunakan berulang kali sehingga sampai selesai kelas 3, sampai kelas 3 masih bagus plastiknya. Itu untuk kita menuju SMK Adiwiyata. Jadi kita mulai semenjak dini. Jangan begitu terbentuk baru kita mulai. Nanti agak repot, susah. Karena kebiasaan itu susah kita rubah. Semenjak dinilah yang harus dirubah. Semenjak adik-adik ini tingkat SMK itu siswa, saat inilah yang kita rubah. Bukan di sekolah saja maksud Bapak. Di rumah pun harus dicoba rubah ibu-ibunya, bapak-bapaknya. Jadi tempat sampah itu harus tempatkan sesuai dengan masing-masing kategorinya. Jangan di sekolah saja, sampai ke rumah itu adik ini bisa menciptakan suasana bersih lingkungan. Makanan dan minuman tanpa kemasan, styrofoam yang dijual di kantin. Ini juga tidak boleh lagi nanti penjual yang memakai styrofoam ini tidak boleh lagi di kantin. Apabila nanti SK Sekolah Adiwiyata SMK 3 telah ada, itu memang tidak boleh lagi. Memang yang sangat isahnya efektif yang model ini itu memang harus dihilangkan. Jadi yang nama sekali pakai itu tidak bisa digunakan lagi di SMK 3 ini. Sekali pakai. Ini sekali pakai. Sekali pakai buang, tidak boleh lagi. Apabila kita sudah menjurus, sudah ada pembentukan nanti SK Sekolah SMK Adiwiyata menggunakan ulang plastik. Ini seperti saya katakan tadi, tidak boleh lagi menggunakan plastik sekali pakai, menghemat ATK, termasuk ATK nih di sekolah-sekolah, Dewan Guru, di TU, sampai situ sekolah Adiwiyata diatur menggunakan sedotan guna ulang dan lain-lain. Lanjut deh. Contoh upaya daur ulang sampah antara lain pemilahan sampah, kirim sampah plastik ke pemulung bank sampah, kirim sampah kertas ke pemulung bank sampah, membuat kompos cair dan padat, membuat daur ulang sampah kertas. Itu tadi sudah kita jelaskan semua bagaimana sistem pengelolaan sampah. Kirim sampah plastik ke pemulung itu adalah arti kata kita jual. Sudah ada di bank sampah sekolah ini, kita bawa nanti ke tempat-tempat yang membeli, itu kita jual. Udah itu kirim sampah kertas ke pemulung, nanti ada pemulung-pemulung yang kita berikan nanti sampahnya, sehingga sampah di sekolah itu atau ke bank sampah dapat tertata dengan baik, sehingga tidak lagi sampah-sampah tersebut berserakan seperti kertas. Itu bisa juga dijual dan jangan dibakar, apalagi dibakar itu memang tidak diperbolehkan sekarang oleh LH Kementerian. Bisa menyebabkan polusi udara apabila sampah dibakar. Di situ ada kertas, ada plastik. Plastik itu hanya sangat berbahaya. Isahnya asapnya sangat berbahaya, dihirup oleh
kita sendiri yang hirup. Setelah kita bakar, kita hirup. Itu menjadi penyakit yang sangat berbahaya. Makanya sampah itu jangan dibakar. Jadi semua sampah itu bisa kita berulang, yang tidak bisa itu diberikan ke DLH untuk dibawa ke TPA. Lanjut. Pelaksanaan gerakan TBLHS, penanaman dan pengelolaan pohon tanaman, melakukan penanaman, pengelolaan dan pembibitan pohon tanaman, melibatkan seluruh unsur warga sekolah dan kegiatan penanaman, pemeliharaan dan pembibitan pohon, mendata jumlah pohon tanaman yang ditanam dan pengelolaan. Ini sampai sini adik-adik diatur sekolah Adiwiyata, diatur semua. Jadi kita perlu menanam pohon di lokasi sekolah kita maupun di lokasi halaman kita sekolah untuk penghijauan. Dan itu juga perlu kita mendata jumlah pohon. Itu salah satu juga sebagai syarat sekolah Adiwiyata. Mana tuh datang perusahaan di provinsi ditanya, adik-adik kira-kira berapa pohon yang ada di sekolah kita? Nggak tahu Pak. Sama juga semua petugas Adiwiyata ditanya, berapa jumlah pohon? Enggak. Itu sampai jenis pohon Bu Pak, harus kita buat nama pamflet dia di bawah pohon itu. Itu sudah menunjukkan yang bahwa sekolah itu betul sekolah Adiwiyata. Jadi apabila ada tamu datang dilihat, oh ini pohon jambu. Ini cap pohon mahoni gitu. Jadi sampai di situ diatur Adiwiyata ini. Kita suka dengan pohon penghijauan, udah itu jenis pohon memang harus tertera di bawahnya, jumlah pohon, jenis pohon juga harus diatur. Maka di sini dibuat mendata jumlah pohon tanaman yang ditanam dan dipelihara. Jadi semua itu terdata semua dalam data sekolah Adiwiyata. Lanjut. Tujuan penanaman dan pemeliharaan pohon dan tanaman, melestarikan keanekaragaman flora dan yang ada di daerah setempat, menciptakan keindahan dan membentuk iklim sejuk dan nyaman di sekitar sekolah, menyerap emisi CO2, area penangkapan air bagi sekolah yang dimiliki lahan. Inilah kegunaan pohon yang kita tanam di sekeliling sekolah maupun di luar sekolah untuk menciptakan sejuk, aman, nyaman dan menciptakan emisi CO2. Ini kegunaan pohon. Makin banyak pohon, makin rindang, makin sejuk, makin aman kita. Tapi apabila memang gersang, makin panas yang kita terima. Bukan sejuk dan dingin, panas yang kita terima. Tapi makanya pohon-pohon ini perlu kita pelihara, kita jaga, sehingga pohonnya pun jangan sampai tumbuh jamur di batangnya. Itu memang sudah kategori sekolah Adiwiyata. Sampai di situ diatur aturannya sehingga pohon itu betul-betul sehat, tumbuh dengan sempurna. Lanjut. Contoh pemuatan aspek penanaman, pengelolaan dan pembibitan pohon tanaman melalui praktek penugasan pemeliharaan antara lain mapel IPA dan matematika, identifikasi jenis flora lokal, praktek pembibitan stek akulasi, mapel IPS dan bahasa, poster tentang pemanfaatan tanaman, kampanye penanaman, checklist tiket pemeliharaan tanaman. Jadi sampai ke situ juga diatur sekolah Adiwiyata sehingga benar-benar sekolah kita ini menjaga betul-betul terhadap lingkungan. Lanjut. Pelaksanaan gerakan TBLHS, melakukan upaya konservasi air, melakukan upaya konservasi energi, mendorong pendidik dan peserta didik melakukan inovasi. Lanjut. Contoh upaya konservasi air antara lain pemanenan air hujan, pembuatan lubang
FORI, pembuatan sumur resapan, penghematan penggunaan air, pemanfaatan limbah air wudhu, pemanfaatan limbah air cuci tangan, pemeliharaan instalasi air, pemanfaatan air sungai, pemanfaatan limbah cair domestik dari kantin, toilet untuk cuci tangan. Ini semua diatur dalam kriteria terbentuknya daripada SMK Adiwiyata, sekolah SMK Adiwiyata. Lanjut. Contoh upaya konservasi energi, mematikan dan mencabut saklar perubahan elektrik saat tidak digunakan. Ini sampai di sini diatur. Ini kita untuk menjaga energi sehingga tidak banyak terkuras. Mengatur suhu AC 24-26 derajat Celcius sampai suhu AC ini Pak diatur apabila sekolah Adiwiyata telah terbentuk. Sampai ke situ diatur suhu AC tiap ruangan itu memang harus 24 sampai 26 derajat Celcius, kurang boleh, lebih tidak boleh. Sampai di situ diatur harus punya AC semua Pak ruang-ruang nanti. Harus diatur. Memanfaatkan cahaya alami matahari pada siang hari, penggunaan peralatan hemat listrik, perawatan listrik, membersihkan lampu dan rumah lampu, pemanfaatan sumber energi terbarukan, sehari tanpa kendaraan bermotor, penggunaan bahan bakar ramah lingkungan. Jadi ini semua termasuk dalam konsep sekolah Adiwiyata. Ini juga nanti perlu Bapak angkat dari perusahaan untuk membantu sekolah SMK apabila memang 2026 sudah terbentuk sekolah Adiwiyata Pak. Kalau di SMP Merbu itu dibantu oleh PT MIPA Bersaudara. Nanti coba kita minta bantuan dari perusahaan lain. Kalau enggak MIPA tidak mau bantu, nanti apa dijalani kita minta bantu, apa di IPE, apa AJB, apa di Malakul, sehingga adalah Bapak angkat untuk sekolah ini supaya bisa kita gerakkan dengan baik dan sempurna. Karena memang agak berat, pengadaan tong sampah, pengadaan tempat kompos, nanti pengadaan seperti penambahan ruangan AC. Ini nanti coba kita usulkan ke perusahaan. Mudah-mudahan perusahaan itu nanti dapat terbuka hatinya untuk membantu sekolah kita. Selanjutnya pelaksanaan gerakan PBLHS, penyerapan RPLH untuk masyarakat sekitar sekolah atau di daerah, melakukan aksi penerapan RPLH untuk masyarakat sekitar sekolah, mendokumentasikan kondisi kebersihan dan fungsi drainase di lingkungan sekolah, mendokumentasikan kondisi pengelolaan sampah di lingkungan sekitar sekolah. Jadi juga di sekitar sekolah kita juga kita berikan sosialisasi sehingga kawasan kompleks sekolah dan di luarnya betul-betul terjaga dengan baik, menjaga kelestarian alam dan untuk penanaman batang kayu sehingga kawasan sekolah menjadi dingin, sejuk dan nyaman. Lanjut. Pelaksanaan gerakan PBLHS, membangun jejaring kerja dan komunikasi, melakukan kampanye dan publikasi PBLHS di berbagai media publik, membentuk dan memperdayakan kader Adiwiyata. Ini juga nanti kita ada beberapa media yang akan bekerja sama sehingga dengan terbentuk Adiwiyata, insya Allah dengan ada kerja dengan media juga bisa mendapat Bapak angkat daripada sekolah kita. Lanjut. Gerakan PBLHS minimal 1 tahun sekali dengan melibatkan kepala sekolah, dewan pendidik, komite sekolah, serta didik dan masyarakat. Lanjut.
Sekolah Adiwiyata, penghargaan yang diberikan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota, sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Calon sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang diusulkan untuk mendapatkan penghargaan Adiwiyata. Lanjut. Konten questionnaire, lanjut terus. Lanjut yang keberhasilan sanitasi dan drainase, daftar tiket sekolah, sampai dokumentasi, foto, video kegiatan, pemeliharaan, kebersihan, fungsi, sensasi dan drainase. Ini semua sebagai salah satu pendukung sekolah Adiwiyata juga. Lanjut. Lanjut terus. Ini penanaman dan pemeliharaan pohon tanaman sudah kita jelaskan tadi. Lanjut terus. Konservasi air, energi sama dengan tadi. Pembentuk jejaring kerja dan komunikasi, dokumen MOU atau dokumen kerjasama lainnya antara sekolah dengan mitra. Dokumen tertulis, dokumen notulen, pertemuan serah terima bantuan atau dokumen terkait lainnya, dokumen foto dan atau video pertemuan rapat yang dilakukan dan tautan bagi grup jaringan kerja, komunikasi dan media sosial. Lanjut. Terima kasih. Jadi untuk jelas tadi yang bahwa sekolah Adiwiyata ini sekolah yang terbentuk nanti atas kerja keras daripada siswa-siswi ini, kerja keras siswa-siswi ini untuk menjaga ramah lingkungan. Karena yang buat kotor ini adalah adik-adik ini, bukan dewan guru, bukan bapak kepala sekolah, bukan wakil kepala sekolah. Adik-adik inilah yang menjaga sekolah ini. Yang membina baru dewan guru. Tapi apabila siswa-siswi ini sudah bisa menjaga kebersihan lingkungan, terciptalah sekolah Adiwiyata itu nanti dengan mendapat penghargaan baik dari kabupaten, provinsi maupun tingkat usaha. Apabila telah ada terbentuknya nanti sekolah Adiwiyata SMK 3 ini. Seperti Bapak katakan tadi, nasi tidak boleh lagi kita bungkus. Bawa tamu toples. Apabila kita nanti beli di pinggir jalan, itu kita kasih toples. Bu, Pak, ini toples ke sini isi saja. Jangan dibungkus saya punya. Dan pun nanti sudah ada aturan wajib membawa toples nasi. Tumbler wajib membawa tumbler, tiap satu murid, satu siswa-siswi wajib bawa satu untuk isi air putih. Itu wajib tumbler. Tak boleh lagi membuat botol aqua ini. Apabila sekolah di atas terbentuk, apabila adik-adik masih membuat botol aqua ini, nanti ditangkap sama piket. Sanksi denda. Denda. Di dendanya nanti tergantung kepada ini dewan guru apa dendanya. Udah itu untuk pembersihan lingkungan gitu juga dijaga. Bahwa ada sampah-sampah disesuaikan menempatkan dalam tong sampah yang R3 tadi, kertas dan kertas, organik dan organik gitu. Jadi jangan sembarangan untuk dibuang di sekolah. Jadi daun-daun kayu itu bisa pada hari Jumat dibersihin, pagi dibersihin, ditempatkan di tempat kompos yang telah tersedia. Karena ujung tombaknya ya siswa-siswi. Ujung tombaknya, tidak ada lain. Untuk menjaga sekolah ini, ya siswa-siswi ujung tombaknya untuk kebersihan lingkungan. Baik batang-batang kayu, jangan bisa dipatahkan. Begitu harus dijaga dan dirawat untuk keberlanjutan daripada kebersihan lingkungan. Makin banyak batang kayu,
makin bagus suasana udara kita yang kita hirup. Tidak dicemari dengan udara yang kotor. Apalagi nanti ada membakar sampah, itu paling berbahaya. Tidak boleh membakar sampah, apalagi di sekolah-sekolah. Nanti walaupun sudah terbentuk di sekolah adiwiyata, para murid siswa-siswi juga di rumah-rumahnya itu juga melakukan pengolahan sampah. Karena sampah ini harus kita pilah, itu mulai di rumah tangga sebenarnya. Mulai di rumah tangga yang harus kita pilah. Karena sampah yang paling banyak mengeluarkan ada rumah tangga. Rumah tangga. Karena siswa-siswi ini saat pulang rumah bisa menyampaikan kedua orang tua, sampah itu tidak boleh lagi dibuang sembarangan, Bu, Pak. Cukup kita taruh di batang kayu untuk organik. Sampah organik kita jual ke bank sampah. Kecuali residu seperti sampah anak-anak kecil itu pampers, itu tidak bisa didaur ulang kembali, langsung kita memberikan ke DLH, taruh dalam tong sampah yang berbentuk residu tersebut, sehingga sampah rumah tangga ini bisa keluar dengan baik. Karena cukup subur apabila non organik itu kita tempatkan di batang kayu. Enggak tanam boleh juga, taruh di samping batangnya, ditaruh. Enggak bau dia, enggak ada bau. Karena sampah kita begitu siap diolah, sisanya langsung kita buang ke tempat-tempat tanaman kayu di sekeliling rumah kita. Bapak rasa ini semua siswa-siswi ini semua luas rumah adalah batang kayu di rumah. Ada enggak yang enggak ada batang kayu di rumahnya? Coba kita lihat siapa? Yang tidak ada batang kayu di sekeliling rumahnya, ada nggak? Ada nggak ada ini? Di rumahnya itu nggak ada satu pun batang kayu. Coba tunjukkan tangan siapa? Berarti ada semua kan? Berarti kalau ada semua, mulai hari ini nanti sampah organik itu jangan dibuang lagi ke tong sampah. Gunakan untuk pupuk kompos. Langsung kita taruh di batang kayu. Itu cukup subur. Adik-adik, Bapak sudah lakukan. Bahwa Bapak rumah Bapak nggak lagi sampah organik itu Bapak kasih ke DLH, walaupun Bapak gadis DLH nggak lagi. Jadi semua Bapak taruh di batang-batang kayu di samping rumah. Itu cukup subur. Lebih subur daripada pupuk kimia. Pupuk kimia kita beli kan? Beli. Dengan apa kita beli? Uang kan? Tapi organik kita nggak beli. Spray dari rumah kita sendiri, kita taruh di tempat-tempat tanaman yang telah kita tanam. Berbagai bentuk tanaman boleh. Kalau sampah organik, berbagai bentuk tanaman boleh kita tempatkan di rumah-rumah kita. Dan juga di sekolah-sekolah. Cukup banyak ini tanaman Bapak lihat. Tanam aja. Kalau enggak memang enggak bisa kita lihat, tanamnya di pinggir batang taman ukuran 1 meter atau setengah meter. Kita tanam aja. Gali pakai cangkul kita tanam. Dan dia tidak akan pernah berbau. Dan cukup pupuk kompos atau organik itu kita tempatkan di batang kayu atau tanaman-tanaman lain, ataupun nanti sudah ada sekolah adiwiyata, mungkin ada yang tanam terong, cabai, seling daripada sekolah ini, itu cukup dengan organik, tidak butuh kita lagi beli pupuk kimia. Mungkin demikian. Ada pertanyaan enggak? Mungkin bisa Bapak jawab apa-apa yang perlu ditanya. Ada nggak pertanyaan kira-kira dari siswa-siswi? Silakan bertanya. Apa kira-kira yang akan bertanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak? Iya, dari siswa mungkin ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Iya, tunggu sebentar, sebutkan namanya, dari kelas berapa. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, apakah nama saya Izomera? Saya ingin bertanya, apakah seperti sampah tadi, yang ikan ini, bangkai-bangkai ikan, apakah bisa dijadikan pupuk? Kalau untuk sampah ikan, seperti Bapak katakan tadi, apalagi air ikan itu kan, itu paling bagus untuk pupuk. Paling bagus, kita tanam. Langsung kita korek tanah sampai batang kayu, kita tanam bekas ikan itu dengan air yang kita
langsung tumpah di situ kita tanam, itu cukup baik untuk pupuk organik. Cukup baik. Sisa-sisa daripada sebelum ikan kita masakkan, perutnya, kepalanya kan, itu kita tanam terus. Itu paling bagus untuk pupuk organik. Apabila kita tidak ada mesin untuk mengolah menjadi pupuk langsung. Berarti dia kalau yang langsung organik itu 1 bulan kemudian baru nampak. Adik-adik, 1 bulan kemudian baru nampak reaksi daripada kompos tersebut, baru nampak reaksinya, nampak menghijau terus tanamannya. Kalau nggak percaya boleh adik-adik ini nanti mulai hari ini coba praktekkan di rumah. Mungkin malu praktek di sekolah, di rumah kan nggak ada yang lihat. Cukup bagus deh, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Yang lain? Ada lagi? Ada lagi mau ditanyakan? Mungkin dari Ibu Sari. Pertama Pak, saya udah mencoba yang Bapak bilang tadi, sampah di rumah tangga yang hasil dari buah-buahan dan sayur-sayuran, itu saya udah mencoba. Sudah ada 3 pot di rumah yang hasil pembuangan limbah organik. Mudah-mudahan itu nanti bisa diikuti oleh semua. Nah, yang ingin saya tanyakan, setelah kita memilah-milah sampah rumah tangga, itu tempat yang untuk seperti botol-botol ini Pak, kemana yang kami kami tempatkan? Karena kan mungkin kita semua juga belum tahu rata-rata bank sampah di sini di mana saja tempat-tempatnya. Jadi nanti kalaupun sudah sekolah atau rumah tangga sudah memilah, berarti kami bisa antarkan langsung ke tempat tersebut. Mungkin itu saja Pak. Kalau bank sampah kita ada berapa tempat sibuk, jalan Singgah Mata 2 ada 1, itu Dolah punya. Udah itu kalau ibu langsung bawa ke GPL boleh, Pak Fajar dan Ibu itu boleh juga. Itu juga di kampung, seperti botol aqua ini bisa hasil daripada kertas Indomie, itu dibuat menjadi tas biasanya orang itu. Itu dibeli juga. Yang GPL, itu GPL sudah menciptakan sampah-sampah menjadi barang produksi. Tempat misalnya tisu, sudah Pak, sudah bukan orang itu. Tas ibu-ibu belanja ke pasar, itu kita tidak lagi membawa kresek pulang. Dengan ada tas itu bisa berlanjut bertahun bisa kita pakai. Kalau untuk kompos seperti ibu bilang udah benar itu, kalau seperti sayur-sayuran itu langsung nggak usah tanam, langsung taruh. Itu 1 bulan kemudian itu baru bereaksi. Itu pengalaman kita lakukan di rumah sendiri. Dia nggak spontan ya, karena proses pembusukan. Karena kalau sampah organik itu memang kalau untuk menjadi kompos itu proses pembusukan juga kita buat. Itu sampai 1 bulan itu baru bisa menjadi kompos. Baru kompos itu langsung kita taruh di tanaman, itu langsung bereaksi dia karena sudah jadi kompos. Tapi kalau yang baru kita taruh 1 bulan kemudian itu. Demikian Bu. Terima kasih. Ada lagi mungkin dari siswa? Kira-kira ada ini? Ada lagi yang ingin bertanya? Nanti saat sudah ke rumah nanti. Sebenarnya saya tanya aja semua Pak itu ini. Ada lagi nak yang mau ditanyakan sama Bapak? Atau pas? Oh ya, Bu Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak, yang ingin kami tanyakan adalah ini kan program Adiwiyata yang ingin kita laksanakan di sekolah. Ini adalah salah satu langkah awal bagaimana kedepannya kita berharap di sekolah kita ini dapat terwujud memang betul-betul sekolah yang adiwiyatanya. Jadi yang di sini ingin kami tanyakan pada Bapak, bagaimana tadi caranya agar misalnya di sekolah kita itu betul-betul bisa menjadi sekolah adiwiyata sambil kita juga belajar, karena tadi Bapak udah menyinggung mungkin kita ini harus ada secara legalitas, misalnya SK dari provinsi atau dari mana secara legalnya gitu. Jadi bagaimana tahapannya untuk kita bisa menuju ke sekolah tersebut?
Adiwiyata bersama Dewan Guru dan juga anak-anak di sekolah untuk kita lakukan kerjasamanya tuh dengan pihak mana saja yang bisa nanti kita betul-betul secara misalnya ada tong sampah yang besar tuh untuk tempat pemilahan sampah di mana dengan siapa kami bisa bekerja sama. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sangat baik atas bagus pertanyaan Ibu yang bahwa sekolah Adiwiyata ini tetap dari LH akan mengusulkan ke provinsi dari kita. Jadi kita nanti berkolaborasi terus Pak Kepala dengan LH nanti dalam rangka pengusulan untuk tahun 2006. Tahun ini kita usul. Jadi insya Allah 2006 itu sudah bisa diterima seperti SMP 2024 menyusul. Insya Allah sudah turun tim. Mungkin sudah tahun ini sudah bisa keluar SK untuk tahun 2006. Jadi tahun ini juga kita usul SMK 3 ini ke provinsi. Nanti melalui dari Dinas Delha Pak bekerja sama kami dengan kami. Dan juga untuk Bapak angkat seperti saya jelaskan tadi, nanti coba kita tawar lagi ke MIPA, kalau nggak ke MIPA ke IPE juga perusahaan batubara atau AJB adalah Budi Jasa Bersama Batubara atau Nirmalakul atau nanti ke KTS Pak juga coba kita bicara sehingga sekolah ini minimal ada satu perusahaan menjadi bapak angkat. Jadi seperti sarana dan prasarana tong sampah terpilah untuk tempat kompos, bisa jadi nanti ASI gas minta bantu dalam rangka menyambut sekolah Adiwiyata. Demikian. Jadi untuk selanjutnya ya dengan kami di Natela Korporasi terus untuk kita ciptakan usulan daripada sekolah ini ke provinsi. Demikian. Kalau nggak ada lain, Bapak ingin bertanya kepada siswa-siswi, kira-kira menurut seperti Bapak katakan tadi, setuju nggak di rumah-rumah siswa-siswi kita milah sampah? Setuju nggak? Setuju. Ini kan setuju di depan Pak Kepala, Wakil Kepala. Bapak ini langsung nanti saya ke rumah-rumah adik-adik ini. Jangan bilang-bilang setuju aja. Bapak ini sebagai pekerja walaupun kadis, Bapak turun lapangan. Berarti alhamdulillah memang kalau sudah setuju, kemungkinan besar Bapak ambil data adik-adik ini sama Bapak belas sekolah. Mungkin sebelum kita usul ke provinsi sekolah Adiwiyata, Bapak akan turun ke rumah-rumah adik ini semua. Benar nggak telah melakukan pemilahan sampah? Jadi jangan asal katakan setuju terus. Berarti setuju nggak? Setuju nggak? Jadi kira-kira siapa yang nggak setuju melakukan pemilahan sampah di rumah-rumah tangga sendiri? Coba beri tangan siapa? Yang tidak setuju. Yang tidak setuju siapa? Tadi ada jawaban juga. Tadi kalau bertanya pertama menjelung ke atas setuju. Setelah Bapak koreksi sedikit, sudah menurun setengah jawabannya. Setujunya sebatas lakon ini aja, nggak menggema ke atas. Kira-kira ada nggak yang setuju pemilahan sampah? Karena pemilahan sampah ini sangat penting, sangat penting, sangat penting. Kira-kira bagaimana? Ada nggak yang nggak setuju? Siswa-siswi ini di rumahnya, jangan di sekolah dulu, di rumahnya dulu kita mulai. Baru menuju sekolah sebagai nanti sekolah Adiwiyata, sekolah bersih daripada lingkungan. Itu kalau betul-betul satu daun kayu pun tidak punya lagi nanti di sini. Satu daun kayu tidak ada lagi yang jatuh terduduk di atas tanah. Itu sekolah Adiwiyata. Itulah ketatnya perusahaan terhadap sekolah Adiwiyata. Bukan hanya sekedar kita bicara di depan, hanya bisa mudah mengucapkan, bukan. Memang itu yang telah terbukti di Banda Aceh, sekolah Adiwiyata itu Bapak lihat satu daun kayu pun tidak ada. Itu pohon kayu banyak dulu, cukup banyak rindang semua. Tapi daun kayu satu pun tidak ada. Begitu kita lihat tempat kompos semua penduduk, tempat pembuatan kompos. Jadi begitu ketatnya terhadap kebersihan. Bagaimana? Setuju nggak?
Amin, amin. Ya, mudah-mudahan insyaallah 2026 SMK 3 bisa kita dapatkan untuk tambahan sekolah adiwiyata yang kedua setelah SMP 2 Merbau. Demikian Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.